Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan desa. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang Desa menempatkan kesempatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur desa. Tujuan pemberdayaan desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa. Kesatuan tata lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM desa, badan kerja antarsama desa, badan kerjasama antar desa, forum kerjasama desa, dan sekelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Nama saya Muhammad Nikola Iwanda. Saya akan menjelaskan tentang keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan 4 dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan dalam, yang kedua kekuasaan atas, dan yang terakhir kekuasaan dengan. Dari beberapa dasar tersebut, terdapat sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan itu, yaitu 1. Kebebasan mobilitas, kedua kemampuan membeli komoditas kecil, yang ketiga kemampuan membeli komoditas besar, yang keempat terlibat dalam kemampuan keputusan rumah tangga, yang kelima kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yang keenam kesadaran hukum dan politik, 7 terlibat dalam kampanye dan protes-protes, dan yang terakhir jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Selanjutnya, tahapan pemberdayaan masyarakat desa. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat desa. Tahapan dalam proses pengembangan masyarakat desa yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengkajian, yang ketiga tahap perencanaan alternatif kegiatan, yang keempat tahap formulasi rencana aksi, 5 tahap implementasi kegiatan, yang keenam tahap evaluasi, yang ketujuh tahap terminasi. Sekian presentase dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku perubahan masyarakat desa, yaitu di dalam sebuah proses pemberdayaan memerlukan pelaku perubahan atau agent of change yang berperan sebagai animator sosial agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terus-menerus. Pelaku perubahan mempunyai peran sebagai community worker, yaitu harus memiliki beberapa keterampilan. Terdapat 4 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan fasilitatif, yang kedua ada keterampilan edukasional, yang ketiga ada keterampilan perwakilan, dan yang keempat ada keterampilan teknis. Yang pertama, keterampilan fasilitatif. Seorang pelaku perubahan harus mempunyai peran sebagai animator sosial, mediasi, dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, memfasilitas kelompok, dan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan masyarakat desa. Yang kedua, keterampilan edukasional, yaitu dalam keterampilan edukasional, seorang pelaku perubahan harus mempunyai peran untuk membangkitkan kesadaran masyarakat
dalam menyampaikan informasi dan mengonfrontasikan dan melatih masyarakat desa. Yang ketiga, ada keterampilan perwakilan. Dalam keterampilan perwakilan ini, yaitu mempunyai perubahan yang diharapkan dapat mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, dan mencari hubungan masyarakat dalam mengembangkan jaringan dan membagi pengetahuan kepada masyarakat. Yang keempat, ada keterampilan teknis. Dalam keterampilan teknis meliputi keterampilan untuk melakukan riset, yaitu dengan menggunakan komputer, dengan melakukan presentasi secara tertulis maupun secara verbal, dan kemudian memberikan kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yaitu selanjutnya kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5, yaitu bahwa desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, Undang-Undang Desa membentuk tatanan desa, yaitu sebagai penggabung dari fungsi self-governing community dan local self-government, yaitu dalam self-governing community, masyarakat dan adat mempunyai peranan sendiri atau khas yang terikat dengan pemerintahan, yang tidak ada terikat dengan pemerintahan yang lain. Yang kedua, yaitu local self-government, yaitu pemerintahan desa mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan asas pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip dan asas pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu memiliki beberapa asas, antara lain yang pertama yaitu asas rekognisi, artinya yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. Yang kedua yaitu asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas ini merupakan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Yang selanjutnya yaitu asas keberagaman. Asas keberagaman ini yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat desa. Yang berikutnya yaitu asas kebersamaan. Asas kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa tersebut. Asas selanjutnya yaitu asas kegotong royongan, yaitu suatu kebiasaan untuk saling membantu dalam membangun desa. Asas selanjutnya yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan suatu kebiasaan warga masyarakat sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Yang berikutnya yaitu asas musyawarah. Asas musyawarah yaitu di dalam pengambilan suatu keputusan yang berhubungan dengan kepentingan desa yaitu ditentukan dengan musyawarah atau berdiskusi. Yang selanjutnya yaitu asas atas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu pemerintahan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya dalam menentukan pemimpin desa yaitu ditentukan oleh masyarakat desa tersebut. Yang berikutnya yaitu asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa tersebut untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu dilakukan dengan kemampuan desa tersebut dengan sumber daya yang ada di desa tersebut. Selanjutnya yaitu asas partisipasi. Asas partisipasi ini merupakan asas di mana warga desa tersebut diharap berperan aktif
dalam semua kegiatan desa dan semua kegiatan yang dilakukan untuk membangun desa tersebut. Yang selanjutnya yaitu asas kesetaraan. Asas kesetaraan ini maksudnya ialah di mana seluruh masyarakat desa itu setara di dalam kedudukan dan peran mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu asas pemberdayaan, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dengan menetapkan kebijakan ataupun program yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan desa tersebut. Yang terakhir yaitu asas keberlanjutan. Asas keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan, yaitu dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.